Perang Dunia Kedua tidak hanya meninggalkan luka, namun terdapat banyak sejarah yang menarik untuk kita gali, terkhusus sejarah perkembangan reforma agraria di negara sosialis seperti Cina, Vietnam, dan juga Uni Soviet. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Pasca Perang Dunia Kedua, Cina berada di bawah kepemimpinan dinasti Mao Zedong. Ketika Mao Zedong memproklamirkan Negara Republik Rakyat Cina pada 1 Oktober 1949, Cina sedang mengalami inflasi perekonomian hingga 85.000% akibat perang saudara yang terjadi. Hal inilah yang membuat Cina melakukan kebijakan ekonomi yang didasarkan pada pembaruan agraria. Upaya yang sudah dilakukan oleh Cina adalah sistem kolektif pada lahan hingga pembentukan modal untuk pertanian. Upaya ini menghasilkan dampak berupa dibuatnya kebijakan Land Reform pada 28 Juni 1950 mengenai hukum penertiban tanah yang salah satu isinya adalah penghapusan struktur kelas tuan tanah hingga redistribusi lahan. Perang Vietnam adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin. Pada awalnya, ketika komunis mempunyai kekuasaan yang kuat, tanah di Vietnam didistribusikan kepada kaum miskin pedesaan. Akan tetapi, setelah itu dilakukannya sistem pertanian kolektif. Sekitar tahun 1981, pemerintah Vietnam memberikan otorisasi kepada kepala keluarga untuk memasuki sistem kontrak produksi melalui koperasi. Pada saat reformasi ekonomi, tahun 1989, Vietnam memasuki suatu transisi pada ekonomi yang lebih berorientasi pasar. Perang Dingin berdampak besar bagi negara yang terjebak dalam perebutan kekuasaan, baik yang dimenangkan oleh komunis maupun liberal, sama-sama menyisakan kerusakan baik struktural maupun sosial. Hal ini membuat dunia terjebak dalam krisis kemanusiaan baru yang sulit ditangani, dan beberapa negara mengalami kekacauan ekonomi. Berbicara tentang reforma agraria pasca Perang Dunia Kedua yang terjadi di Uni Soviet, yaitu sekitar tahun 1906 hingga 1911, lahirlah pembaharuan yang dikenal dengan Stolpin Reforms. Intinya, petani dibebaskan dari komune-komune dan menjadikan pemilik tanah secara bebas, sehingga terjadi kesenjangan yang tajam antara petani kaya atau kulak dan para tunakisma. Berhasilnya kaum komunis merebut kekuasaan di Rusia melalui revolusi tahun 1917 telah memberikan ciri radikal pada reforma agraria Uni Soviet, yaitu hak pemilikan tanah pribadi dihapuskan, penyekapan atau tenasi, yaitu sewa, bagi hasil, gadai, dan sebagainya dilarang, penguasaan tanah asente dilarang, hak garap dan luas hak garapan ditentukan atas dasar kriterium seluas plat seorang petani telah benar-benar menggarap tanah itu, lalu menggunakan buruh tani upahan dilarang.